Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar topik piramida ekologi. Jadi piramida ekologi ini adalah suatu susunan tingkat trofik atau tingkat nutrisi atau tingkat energi secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Piramida ekologi merupakan piramida abstrak yang menggambarkan komposisi komponen biotik penyusun suatu ekosistem. Sesuai dengan namanya, piramida ekologi ini memiliki bentuk seperti piramida, yaitu 5 segi 4 dengan bagian dasar lebih lebar dan makin ke ujung makin sempit. Piramida ekologi ini juga memberikan gambaran kasar tentang pengaruh hubungan rantai makanan bagi kelompok ekologi secara menyeluruh. Kita akan lihat ada 3 macam piramida ekologi, yaitu piramida jumlah individu, piramida biomasa, dan piramida energi. Piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofik. Piramida biomasa menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Dan piramida energi menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkatan trofik. Yang pertama kita akan lihat jenis piramida jumlah individu yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofik. Sebuah piramida jumlah individu merupakan diagram batang yang menunjukkan jumlah relatif organisme dalam suatu rantai makanan. Penghitungan hubungan antara predator pemangsa dan mangsa melalui piramida jumlah individu pertama kali diusulkan oleh seorang ahli ekologi Inggris abad ke-20 yang bernama Charles Elton. Dalam suatu ekosistem alami, misalnya danau, umumnya jumlah produsen fitoplankton lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Begitu seterusnya sampai ke puncak piramida. Nah, untuk piramida jumlah ini, tiap organisme dihitung tanpa memandang ukuran tubuhnya, sehingga ini merupakan suatu kelemahan bagi piramida jumlah. Dikarenakan apabila kita hitung, sebuah pohon beringin yang besar dihitung sama dengan satu sel fitoplankton. Hal itulah yang akan menghasilkan piramida dengan bentuk yang aneh seperti piramida jumlah pada ekosistem hutan. Masalah tersebut akan diatasi dengan menggunakan piramida biomasa. Sebelumnya kita akan lihat dulu contoh dari piramida jumlah berikut ini. Di gambar tersebut ada 1000 organisme tumbuhan sebagai produsen, 100 ekor serangga sebagai konsumen primer, 15 ekor hewan dan serangga sebagai konsumen sekunder, dan 3 ekor hewan sebagai konsumen tersier. Jadi di sini menggambarkan jumlah individu relatif dari rantai makanan ya. Yang berikutnya adalah piramida biomasa, menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Ini ada contoh perbandingan piramida biomasa di ekosistem darat dan ekosistem perairan. Jadi kalau misalkan biomasa ini menggambarkan besarnya biomasa komponen biotik dalam ekosistem. Biomasa ini adalah massa organisme pada tiap tingkat rantai makanan. Ukuran suatu organisme menentukan besarnya metabolisme organisme tersebut. Makin kecil suatu organisme, makin besar metabolismenya per gram biomasa, dan makin kecil pula biomasanya. Begitu pula sebaliknya. Jadi, banyaknya bakteri yang hidup pada suatu saat akan jauh lebih kecil daripada banyaknya ikan atau mamalia. Meskipun pemanfaatan energi kedua kelompok organisme tersebut sama besarnya. Nah, masalah inilah yang muncul karena tidak ada penjelasan yang diambil dari laju pembentukan biomasa, hanya jumlah biomasa yang ada pada saat tertentu. Hal itu dapat dihindari dengan membuat piramida energi. Meskipun begitu, piramida biomasa masih lebih baik dibandingkan piramida jumlah individu karena dapat menunjukkan hubungan kuantitatif biomasa. Piramida energi menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkatan trofik. Piramida energi di sini contohnya ada 100 unit energi di produsen, 10 unit energi di herbivore, 1 unit energi karnivor kecil, 0,1 unit energi karnivor besar. Nah,
Untuk piramida energi ini menunjukkan distribusi energi yang terdapat pada setiap tingkatan trofik. Piramida ini dinyatakan dalam satuan kalori. Pada ekosistem yang normal, total energi yang dikandung oleh produsen pasti lebih besar daripada energi yang dikandung oleh konsumen tingkat 1. Energi yang dikandung oleh konsumen tingkat 1 lebih besar daripada energi yang dikandung oleh konsumen tingkat 2. Begitu seterusnya hingga konsumen puncak. Dalam piramida energi dimasukkan faktor waktu sehingga dapat menggambarkan banyaknya organisme yang dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Kelemahan piramida energi adalah tiap organisme ditetapkan hanya untuk satu tingkat trofik ya, padahal untuk beberapa organisme tingkat trofik dapat bervariasi berdasarkan apa yang dimakannya. Dari ketiga piramida ekologi ini, piramida energi merupakan piramida yang terbaik ya, karena dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sifat-sifat fungsional komunitas yang terdiri pada komponen biotik suatu ekosistem. Piramida ini juga menunjukkan kecepatan arus makanan melalui rantai makanan, dan piramida ini tidak dipengaruhi oleh ukuran suatu organisme dan kecepatan metabolisme individu. Maka dari itu kita akan lihat produktivitas. Hasil aktivitas metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penambahan, dan penimbunan biomasa dalam periode waktu tertentu. Produktivitas ini memiliki dua bentuk jenis ya, yaitu piramida produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Kita akan lihat contoh perhitungan untuk produktivitas primer. Kecepatan pengubahan energi radiasi matahari melalui aktivitas fotosintesis dan kemosintesis oleh produsen menjadi energi kimia dan dalam bentuk bahan organik. Ada produktivitas primer bersih dan produktivitas primer kotor. Begitu untuk perhitungannya ya, dilihat di kotak warna hijau di sini ya. Jadi itu untuk perhitungannya. Dan berikutnya kita akan lihat produktivitas sekunder. Kalau sekunder ini adalah kecepatan penyimpanan energi oleh organisme tingkat konsumen. Organisme tingkat konsumen atau heterotrof mengambil bahan organik dari organisme autotrof, mengasimilasikan ke dalam jaringan tubuh. Peningkatan biomasa pada heterotrof merupakan laju asimilasi. Kita akan lihat penerapan materi ini dalam contoh soal ya. Baik, untuk yang pertama jawabannya adalah B ya. Kenapa B? Karena piramida jumlah itu menggambarkan jumlah individu di setiap tingkatan trofik, mulai dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Tingkatan susunan piramida tersebut tergantung tingkatan trofik yang diduduki oleh makhluk hidup di ekosistem tersebut. Baik, untuk jawaban yang kedua, jawabannya adalah C ya. Pembahasannya itu piramida biomasa tegak menggambarkan massa gabungan semua produsen yang lebih besar daripada massa gabungan tiap tingkatan konsumennya. Piramida biomasa tegak biasanya terjadi pada ekosistem darat. Untuk jawaban yang ketiga yaitu C juga ya, karena produktivitas primer adalah kecepatan organisme autotrof sebagai produsen mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik, ini melalui fotosintesis ya. Hanya sebagian kecil energi cahaya yang dapat diserap oleh produsen. Produktivitas primer berbeda pada setiap ekosistem. Yang terbesar ada pada ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem hutan bakau. Yang paling kecil adalah wilayah yang sedikit mendapatkan penetrasi sinar matahari, misalnya terumbu karang. Itu ya penjelasannya untuk nomor 3. Berikutnya nomor 4, jawabannya adalah A ya, dikarenakan herbivora tidak mampu secara sempurna mencerna serat kasar dari tumbuhan sehingga banyak energi yang terbuang bersama feses. Sedangkan karnivora dapat mencerna sempurna makanan berupa daging. Baik, untuk total energi yang digunakan untuk predator itu adalah pertumbuhan 4 dan untuk dekomposer 62, maka totalnya adalah 66 unit. Jadi kalau untuk soal ini ya, radiasi panas 8 unit itu adalah yang dikeluarkan ke udara. Jadi pasti ada yang keluar dari tubuh kuda ya, sedangkan kalau untuk bernapas CO2-nya yang keluar dari kuda. Sehingga kalau untuk total energi untuk predator ya 4 saja, itu pertumbuhan. Sedangkan kalau untuk dekomposer itu ya hasil ekskresi dan defekasi ya 62, maka totalnya adalah 66. Terima kasih untuk hari ini. Untuk yang menonton sampai habis, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sukses ujiannya ya.